Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Bukyo na Senpai. Anime ini rilis Fall 2025. Genrenya komedi, romance, seinen, dan juga yang lainnya. Jadi anime ini bercerita tentang Azusa Kanawa, seorang gadis cantik yang bekerja di sebuah perusahaan game. Dia dikenal memiliki sifat yang tegas dan juga menakutkan. Walaupun begitu, Kanawa pada dasarnya hanyalah seorang cewek yang kesulitan dalam berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Suatu hari ia mendapatkan tugas untuk melatih karyawan baru bernama Kamegawa. Kanawa merasa bahwa dirinya belumlah pantas untuk menjadi seorang mentor. Namun seiring berjalannya waktu, ia memahami bahwa dirinya hanyalah kurang dalam berkomunikasi. Seperti apa alur lengkapnya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita parubaya bernama Kanawa. Dia cewek cantik dan bisa dibilang jago di bidang pekerjaannya. Terbukti dia yang bekerja di perusahaan menjadi bagian di departemen publikasi. Yang dimana baru saja dia memenangkan sesuatu kemarin. Atas prestasinya tersebut, banyak orang yang memuji dirinya lah. Kanawa terkenal dengan wibawanya yang tegas dan juga perfeksionis lah. Bahkan hampir jarang tertawa dan jarang mengobrol juga dengan teman kantornya. Pagi hari, pas dia sampai di sebuah perusahaan, dia bekerja di sana, banyak rekan-rekannya yang satu divisi dengannya. Terlihat pada ketakutan dan ketar-ketir ketika si Kanawa datang. Orang-orang mah pada ramah gitu kan mengucapkan selamat pagi. Beda dengan si Kanawa yang cuek bebek. Nampak terlihat jelas di sini bahwa Kanawa memang seorang penggendong handal. Ada bawahannya nanya, dia menyuruhnya untuk menyelesaikannya sendiri dan mencari kesalahannya ada di mana. Begitu juga bahkan, dia menyelesaikan pekerjaan rekannya yang belum sempat ia bereskan. Tak lama setelah itu, atasannya meminta si Kanawa menghadap kepadanya. Pas dia samperin itu, ternyata ada kabar bahwa bakalan ada pegawai baru yang pinter, yang dimana nilai kuliahnya tinggi. Nah di sana si Kanawa yang akan menjadi mentor orang tersebut. Tentu saja dia kaget gitu kan, dan disinilah kelihatan sifat daripada si Kanawa yang sesungguhnya. Yang dimana dia mempunyai sisi yang lembut. Kanawa sebenarnya tidak mau ia akan menjadi mentor, tugasnya sangat berat. Apalagi dia jarang mengobrol sama orang, pasti bakalan lebih sulit lagi. Kanawa kagak mendengar omongan atasannya tersebut, malah dirinya semakin ketakutan dan tidak mau menerima pekerjaannya tersebut. Sementara di sisi yang lain, para rekannya yang lain yang sedang bekerja sempat-sempatnya ngomongin si Kanawa yang terlalu tegas. Bahkan mereka menganggap bahwa si Kanawa ini emosian orangnya. Padahal mereka kagak tahu aja kalau sebenarnya si Kanawa itu orangnya sangat kikuk. Tak lama kemudian ketika Kanawa sedang menghadapi atasannya, tak lama kemudian orang yang dimaksud datang. Dia bernama Kamegawa. Dia auto disenangi sama orang lain karena vibes-nya baik lah gitu. Bahkan Kanawa pun berasa kalau ini anak baik banget. Dia bakalan sulit jika dia menjadi mentornya. Pertama-tama Kanawa membawa berkeliling tempat kerjanya terlebih dahulu. Kanawa ngasih tahu tentang perusahaan ini berjalan di bidang apa. Dulu perusahaan ini cuma berfokus di game, tapi kali ini udah kemana-mana. Dari komik sampai yang lainnya, pokoknya ada beberapa lah yang mereka garap. Tidak begitu saja, dia memberitahu tempat nanti dia bekerja di mana. Terus perinan sampai toilet dan perintilan perusahaan itu dia kenalkan sama si Kamegawa. Sampai pada akhirnya dia lupa dengan job desk-nya sendiri kalau dia itu adalah mentor yang harus ngasih tahu pekerjaan buat si Kamegawa gimana. Dia tidak memikirkan ke sana, makanya agak kaget. Tapi dia alihkan saja ke yang lain karena dia mau ada klien. Si Kamegawa disuruh untuk memperhatikan dirinya bekerja. Nanti dia kerjanya kemungkinan gak beda jauh lah sama dia. Alhasil si Kamegawa mengerti, lalu Kanawa membawa si Kamegawa menyambut klien yang baru datang. Lalu dia memperkenalkanlah si Kamegawa kepada kliennya. Kalau dia anak baru yang akan dimentori sama si Kanawa. Terus, di sana si Kanawa membawakan presentasi bikinannya untuk ia kasih tunjuk kepada kliennya tersebut.
Tentu saja di sana Kamegawa terus memperhatikan cara kerjanya si Kanawa ini. Sampai-sampai terus memperhatikan mukanya. Hal tersebut auto bikin si Kanawa malu ya kan dilihatin kayak begitu. Tapi dia tetap fokus sama presentasinya tersebut. Setelah melayani klien di situ, keduanya saling menukar kartu nama. Biar bisa lebih dekat dan juga nanti kalau ada apa-apa tinggal ditanyakan saja lewat chat. Selanjutnya Kanawa berencana untuk mengajaknya makan siang bareng. Cuma di sana dia kebingungan nanti kalau makan bareng dia mau ngobrolin apaan gitu kan. Dia bingung banget sampai-sampai muka dia merah. Ditanya sama si Kamegawa pun, dirinya tidak bisa ngomong. Dan malah pergi dari sana dengan alasan ada rapat, padahal dia menahan malu anjir. Sore hari pun tiba. Saatnya para karyawan pulang kerja. Di sana si Kamegawa meminta maaf kepada si Kanawa kalau kerjanya belum bener gitu kan. Cuma kata si Kanawa wajar saja ya kan anak baru tidak bakalan langsung sempurna. Pas dia pulang itu si Kanawa tidak memberikannya apresiasi atau gimana. Cuma oke-oke doang. Pas dia balik, Kanawa berpikir untuk supaya bisa lebih ramah dan komunikasinya lebih lancar lagi. Esokan harinya Kamegawa terlihat sedang mengobrol dengan karyawan yang lain tentang prefektur dia asalnya dari mana gitu kan. Di tengah sedang asyik mengobrol muncullah si Kanawa yang langsung menyuruh mereka menyingkir. Bukannya mengucapkan selamat pagi atau semacamnya, tapi malah kayak begitu. Tapi dirinya berasa kalau ini adalah awalan yang bagus untuknya gitu kan. Habis itu si Kanawa ada proyekan baru katanya. Bikin proposal buat penerbitan komik lah gitu. Kanawa melemparkan pekerjaannya itu kepada si Kamegawa biar sambil belajar juga ya kan. Terus dia juga dikasih contohnya sama si Kanawa. Dikala sedang mengerjakan si Kanawa mikirin ke hal yang lain soal dirinya. Yang menjadi mentor. Kayak tugas dia lah mesti kayak bagaimana lagi gitu kan. Karena bentar lagi istirahat makan siang. Dia akan mencoba ngajak dia makan siang lagi. Tak lama, Kamegawa memberikan hasil proposal yang dia buat. Pas dicek sama si Kanawa, katanya proposalnya kurang masuk. Pokoknya banyak yang kurang lah gitu. Disuruh untuk diperbaiki lagi. Pas mau diperbaiki, sama si Kanawa disuruh buat makan siang dulu aja. Nah ketika momen itu datang dan dia mau ngajak makan siang, orangnya keburu udah beranjak dan makan pop mie segala yang tidak sehat tentunya. Dimarahin juniornya lah, karena dia juga harus ngasih tahu mana yang baik dan buruknya. Kalau makan mie terus juga kagak bakalan sehat. Kebetulan Kamegawa lagi hemat katanya. Hal tersebut tidak bisa dia counter lagi. Alhasil dirinya makan siang sendiri sambil memikirkan gimana dia dulu juga mempunyai seorang mentor yang ngajarin dirinya sampai bisa kayak sekarang. Dia pernah memberitahu si Kanawa untuk memperlancar komunikasi dengan orang lain. Biar semua orang itu tahulah sifat asli daripada si Kanawa ini. Bukan yang terlihat seram dan tegas yang orang lain lihat. Mungkin nanti ada waktu di mana sifatnya akan diketahui sama orang lain. Terus beres makan dia menerima telepon dari temannya yang masih satu kantor yang menanyakan soal si Kamegawa yang baru aja ia mentorin. Di situ juga temannya tersebut rada khawatir dengan sikap si Kanawa yang masih tertutup ditambah suka kaku dan juga tegas seperti itu. Bahkan temannya tersebut menyuruhnya untuk mencari buku biar dia bisa dibantu agar lebih ramah dan tahulah tutorial cara jadi bos atau mentor yang baik mesti gimana. Di sana dia kagak mau menggunakan cara begituan. Dia yakin dia pasti bisa ngajarin juniornya dengan benar. Sore harinya sudah saatnya para pekerja pulang ke rumahnya masing-masing. Si Kanawa yang pada awalnya tidak berniat untuk melihat buku tutorial cara menjadi mentor yang baik, pulang kerja dirinya mampir ke perpustakaan dan membawa buku banyak banget. Dan ternyata memang itu buku yang direkomendasikan oleh temannya tadi. Saking buru-burunya dia lupa tidak membeli buat makan malam. Pada akhirnya beliau makan pop mie dan minuman berkhasiat daripada tidak ada ya kan. Sambil nunggu mie matang, dia sedikit-sedikit membaca bukunya tersebut. Di dalam sana tercantum kalau mau menjadi mentor atau bos yang baik, harus menampilkan vibes yang menyenangkan, ramah, dan lain-lain. Ohayo, Kamegawa.
Dia yang jarang tersenyum tentunya sulit, apalagi harus banyak komunikasi ya kan, bakalan sulit untuknya. Saking fokusnya mie dia kelamaan dimasak, alhasil dia makan sambil melanjutkan lagi membacanya. Karena Kanawa semalaman baca jadi dirinya ketiduran di tengah rumah, ditambah lagi dia udah telat masuk kerja. Kanawa auto bergegas bersiap-siap. Dia yang seorang mentor masa iya kesiangan ya kan. Nah pas dia udah menulis dan mempelajari banyak soal menjadi mentor yang baik, pas mau dia praktekkan itu, datanglah dua orang yang ngomongin soal si Kamegawa, anak baru yang mendapatkan mentor si Kanawa yang tegas dan juga galak. Mereka mengira si Kanawa tidak cocok untuk si Kamegawa yang masih anak baru. Bahkan dia kasihan kepada si Kamegawa. Dia yang tadinya mau menyapa jadi berubah sedih dan kagak sengaja menabrak si Kamegawa. Catatan tutorial yang dia tulis kelihatan sama si Kamegawa. Lalu Kamegawa pun langsung ngomong kepada orang yang sudah ngomongin si Kanawa. Kamegawa menegaskan bahwa dirinya tidak masalah dimentori sama si Kanawa. Karena dia tahu sendiri sifat daripada si Kanawa dan dia tidak masalah akan hal itu. Digituin pada diem dah. Dan di situ si Kanawa auto kesemsem sama perilaku juniornya tersebut. Bahkan dia malu-malu untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan malah menyuruhnya untuk bersiap kerja. Singkat cerita hari itu si Kanawa lagi-lagi sedang menggarap klien yang mau kolaborasi dengan game yang perusahaan itu garap. Gunanya dengan adanya mungkin collab tersebut, KP mereka bakalan lebih ramai dibandingkan biasanya. Soalnya katanya memang sudah terbukti dengan menggunakan cara yang sama, itu KP-nya langsung viral di media sosial. Dia tidak sendiri, lagi-lagi dirinya ditemenin sama juniornya. Kali ini dia kagak gugup lagi. Setelah bertemu dengan klien, saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sebelum itu, dia memberikan tugas kepada si Kamegawa untuk meneruskan proposal yang kemarin dia buat. Katanya udah di ACC, kini tinggal lanjutannya doang. Nah si Kanawa bertekad untuk mengajaknya makan siang bareng lagi hari ini. Habis itu si Kamegawa mencoba game yang pernah digarap sama perusahaan itu. Katanya susah banget ini gamenya, sama si Kanawa mau dikasih lihat cara main yang benar. Karena dia sendiri seorang gamer yang bisa main apa aja gitu kan. Pas dia coba menggunakan ponsel, ternyata memang sulit. Beda dengan dirinya yang suka menggunakan controller. Makanya lebih gampang dimaininnya. Karena malu, dia juga kagak bisa. Jadi Kamegawa ngajak mabar aja berdua sambil belajar. Setelah itu ketika pada lagi fokus dengan pekerjaan, si Kanawa udah bersiap-siap untuk mengajaknya makan siang. Di tengah itu sebenarnya si Kamegawa mempunyai kesulitan. Dia mau nanya kepada seniornya, tapi si Kanawa keburu dipanggil sama rekannya yang lain. Karena dia juga memiliki kesulitan. Ditambah lagi atasannya memanggil dirinya pula yang dimana seperti biasa beliau ini memberikan pekerjaan tambahan buat si Kanawa. Sementara jam istirahat sudah dimulai. Di situ si Kamegawa diajakin makan siang bareng bersama karyawan yang lain. Tentu si Kanawa jadi agak kesel ya kan. Giliran bagian istirahat dirinya masih ketahan di sana, kagak bisa kemana-mana. Lagi berbicara dengan atasannya pun dirinya kagak mendengarkan penjelasannya, hanya fokus dengan si Kamegawa. Untung aja di sana si Kamegawa menolak tawaran karyawan yang lain dengan alasan kalau dirinya membawa bekal dari rumah. Hal tersebut auto bikin si Kanawa tenang gitu kan. Setelah mendengar ocehan atasannya yang entah dia ngomong apaan kepadanya, yang penting oke-oke aja, dia baru ngeh walaupun si Kamegawa kagak jadi makan bareng sama yang lain. Sekarang dia membawa bekal sendiri yang auto dia gagal lagi. Tapi tak lama kemudian ternyata bekal yang dibawanya itu adalah pop mie. Seketika ini dijadikan celah untuk mengajak si Kamegawa makan siang bareng. Dia mencoba memberanikan diri untuk mengajaknya makan bareng. Dengan alasan kagak bagus juga makan pop mie terus. Dia kagak mau nanti dia sakit dan pekerjaannya terhambat gara-gara dia.
Alhasil karena dipaksa, kayak begitu si Kamegawa pun mau nggak mau mengikuti omongan seniornya tersebut. Kanawa akhirnya berhasil juga mengajaknya makan siang bareng. Dia terlihat senang banget. Pas mau pesen itu, dia keinget sama seniornya yang dulu perhatian banget sama dia. Ngambil minum juga diambilin. Dia kira itu bagian dari contoh seorang senior kepada juniornya. Dia akan mengikuti jejak seniornya tersebut. Namun sayangnya pas mau ngambil minum, keburu udah diambilin sama si Kamegawa. Hilanglah sudah kesempatan dia menjadi senior yang baik. Habis itu dia buru-buru move on dan langsung saja memesan makanannya. Di situ Kamegawa yang mesen makan salad doang, dimarahin sama si Kanawa karena menurutnya sayuran saja kagak cukup. Maka dari itu, dia dikasih stick yang dia pesan biar makin komplit. Pas dimakan, nampak Kamegawa merasa kalau ini makanannya sangat nikmat. Di tengah lagi makan, si Kamegawa udah jarang makan-makan yang enak kayak begini. Katanya dia uangnya habis gara-gara beli sebuah mainan kesukaannya. Kayak robot-robotan lah yang suka dia susun sendiri. Dia beli yang mahal saking hobinya mungkin, jadi uang buat beli makan kagak ada. Dia meminta maaf kepada Kanawa. Dia kagak mempermasalahkan itu. Dia yang udah dewasa pun kagak ada salahnya gitu kan membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Cuma dia nitip aja untuk menjaga kesehatannya. Kalau dipikir-pikir dia juga masih sama. Jam tidurnya masih kurang bagus, bergadang terus bermain game. Sehabis pulang bekerja, malamnya Kanawa bermain game yang sebelumnya dimainkan berdua dengan si Kamegawa. Dia ingin menguasai ini game sekaligus membiasakan main tanpa controller. Sudah beberapa kali mencoba, pada akhirnya dirinya berhasil juara 1 dan sudah terbiasa juga. Tadinya Kanawa pengen makan, tapi dia cek di kulkas kagak ada bahan makanan, cuma ada telur doang. Mau masak udon pun udonnya kagak ada, mau nggak mau ya kan dirinya makan pop mie lagi dah. Jadi dia kagak ada bedanya dengan juniornya tersebut. Sambil makan dia sambil baca-baca lagi tutorial menjadi senior yang baik, sekaligus memperlancar main gamenya lagi. Esokan harinya Kanawa kembali pergi bekerja. Ujungnya malam itu si Kanawa kembali bergadang bermain game. Tapi dia hari ini akan memberikan perkembangan dia sebagai mentor yang baik. Dia siap kalau si Kamegawa melontarkan pertanyaan kepadanya. Pas berada di dalam kantor, si Kanawa langsung bilang kepada Kamegawa kalau dia ada kesulitan, dia bisa langsung bertanya kepadanya. Hal itu pernah juga dilakukan oleh seniornya kepada si Kanawa. Hal tersebut sebagai bentuk biar mereka bisa saling dekat satu sama lain juga. Si Kanawa yang sangat menantikan untuk ditanya, tidak kunjung ditanya juga. Sampai si Kamegawa dia lebih mengerjakan sendiri katanya. Masih bisa ia kerjakan. Padahal udah gatal banget bolak-balik kayak begitu. Sampai pada akhirnya pas sudah jam istirahat, si Kanawa tadinya mau mengajaknya makan siang lagi. Biar makin dekat gitu kan. Dia juga akan menunjukkan sesuatu biar kelihatan senior yang baik. Dia dah yakin bakalan bisa mengajaknya. Tapi sayang sekali, di sana si Kamegawa diajakin sama karyawan yang lain. Kali ini si Kamegawa menerima ajakan mereka. Tapi dia ingin si Kanawa juga ikut. Cuman yang lain merasa keberatan karena dia dah tahu kalau Kanawa jarang kumpul. Kalau ada acara-acara minum atau acara tahun baru, dirinya suka kagak ikut. Makan siang pun memilih buat makan sendiri. Maka dari itu Kanawa pun ditinggalkan. Di sana Kanawa menghilangkan kesempatannya lagi untuk bisa menunjukkan senior yang baik kepada si Kamegawa. Alhasil dirinya makan sendiri di luar sana. Dia berpikir kalau Kamegawa itu memang pinter banget. Ia takutnya juniornya tersebut kagak nanya-nanya lagi sama dia saking udah jagonya ya kan. Dia mau ngajarin apa lagi untuknya nanti. Tak lama ada telepon masuk dari orang lain, entah itu dari klien atau dari temannya. Yang kebetulan di situ Kamegawa habis pulang makan, melihat si Kanawa sedang sibuk meladeni klien lewat telepon. Singkat cerita, jam kerja sudah beres, saatnya pada pulang. Tapi terlihat di sana Kamegawa kagak mau pulang. Dia ingin mengambil lembur hari ini. Si Kanawa kagak masalah ya kan. Paling kalau dia kagak mengerti tinggal menghubungi si Kanawa saja. Dan begitu dia pun pergi pulang.
Nah pas dia mau pulang itu Kanawa berpikir kembali apakah dia udah benar meninggalkan seorang anak baru. Lembur sendirian gitu kan, alhasil dia balik lagi dah. Dia kagak ada alasan buat balik lagi ke sana sebenarnya. Makanya diam-diam begitu, cuma tetap ketahuan. Dan Kanawa beralasan kalau dia ada kerjaan juga yang harus dia selesaikan. Padahal mah dia kagak enakan gitu kan, takut dicap senior kagak baik. Tapi memang benar-benar gabut banget mau ngapain lagi. Di tengah itu si Kamegawa memberitahu kalau si Kanawa adalah orang baik. Dan juga dia jadi kayak tulang punggung divisi ini. Karena semuanya meminta bantuan kepada si Kanawa. Dia juga ketika melihat proposal contoh darinya, si Kamegawa merasa kalau proposalnya sangat detail, bagus, dan juga gampang dipahami. Hal tersebut tentu sangat membantunya. Pokoknya sebagai juniornya dia berasa bersyukurlah dapat mentor kayak si Kanawa. Mendengar dirinya dipuji sama si Kamegawa membuatnya langsung terharu. Dia senang si Kamegawa banyak belajar darinya. Walaupun katanya masih suka banyak yang salah. Tapi menurut Kanawa, anak baru pasti kayak begitu semua. Nanti juga berkembang seiring berjalannya waktu. Kanawa ngomong kalau si Kamegawa mungkin bisa mengerjakan sesuatu tanpa dirinya. Tapi menurutnya tidak begitu. Terlebih dia tahu sendiri sedikit soal si Kanawa yang selalu sendirian. Makanya dia mengajak si Kamegawa buat makan siang. Dia berterima kasih sudah dipercaya. Terus Kanawa kagak sengaja bilang kalau dirinya ngajak makan itu memang dia ingin makan sama dia. Bukan karena hal yang lain. Hal tersebut tentu menjurus ke hal yang bukan pekerjaan lagi ya kan. Dia malu banget di sana dan memintanya untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Tak lama kemudian tadinya mau langsung pulang. Si Kanawa juga sudah memesan taksi. Tapi di situ malah dia tertidur. Alhasil sama si Kanawa diberikan jaket dan juga shawl. Biar kagak kedinginan. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatan nih, bye-bye.